Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika mudah bersama Made. Mudah-mudahan Made jumpa dalam keadaan sehat. Selamat belajar kembali dalam meraih cita-cita. Ayo tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan pokok bahasan yaitu listrik statis untuk sub, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Sebelumnya, adik telah pelajari yaitu kolom dan buat medan listrik yang masih saling berhubungan. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pijak kita yaitu yang pertama energi potensial listrik, itu notasinya EP, satuannya joule. Energi potensial listrik ini termasuk besaran skalar. Kita lihat sebuah muatan uji Q0 bergerak posisi dari R1 ke posisi R2 dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q. Seperti pada gambar. Anda lihat yang menimbulkan medan adalah muatan Q, yang bergerak adalah Q0 dari posisi R1 ke posisi R2. Ingat ketika belajar energi potensial gravitasi prinsip sama. Jadi sini usaha W, lihat rumus yang pertama, W sama dengan integral F dr atau gaya kali perpindahan. Dimana kita tahu untuk sub yang pertama kolom K Q0 Q per R kuadrat. Masukkan sehingga oleh persamaan yang kedua yaitu integral batas dari R1 R2 K Q0 Q per R kuadrat dr. Jadi K Q0 Q ini adalah konstanta ke depan, integralkan dr per R kuadrat itu ketemu adalah seper min 1 R pangkat min 1 atau min kaki Q0 seper R dengan batas R1 sampai R2. Nanti masukkan R1 R2 ketemulah W sama dengan min kaki kali Q0 per R2 min kaki Q0 per R1. Nah, besaran kaki Q0 per R ini yang disebut dengan energi potensial listrik atau secara umum ditulis bahwa EP sama dengan K kali Q0 per R. Di mana K itu adalah 9 kali 10 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R jarak antara dua muatan dalam meter. Q itu adalah muatan yang menimbulkan medan listrik. Satuan kolom. Q0 itulah besar muatan uji atau yang berpindah. EP itulah energi potensial listrik. Satuan joule yang termasuk besaran skala. Jadi mari kita simak penjelasan berikutnya. Masih berhubungan dengan energi potensial. Selamat menyimak. Mari adik-adik untuk meningkatkan pemahaman tentang energi potensial listrik, kita lihat contoh soal berikut. Sebuah muatan uji 200 mikrocoulomb mula-mula berada pada jarak 30 cm dari muatan 600 mikrocoulomb. Kemudian bergerak mendekati sehingga berjarak 15 cm. Itulah usaha yang dibutuhkan bila K 9 kali 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ketahui kita mulai satuan dalam satu sistem, Q0 jadi 2 kali 10 pangkat min kolom, Q2 6 10 pangkat min kolom, R1-nya 30 10 pangkat min 2, R2-nya 15 kali 10 min meter. Tanyakan usahanya berapa? Jawab, kita masukkan W sama dengan min kaki Q0 per R2, min kaki kali Q0 per R1. Masuk angkanya? 9 kali 10 9, kali 2 10 pangkat min 4, kali 6 kali 10 pangkat min 4, kali seper 15, 2 pangkat min 2, kali seper 13 pangkat min 2. Jadi karena kaki Q0-nya sama, jadi kita keluarkan. Samakan menyebut, akhirnya diperoleh bahwa usaha untuk memindahkannya adalah min 3,6 10 pangkat 3 joule. Jadi tanda minus menunjukkan bahwa muatan uji bergerak mendekati muatan yang menimbulkan medan. Jadi nanti kalau bila ditemukan W-nya positif, itu menunjukkan bahwa muatan uji bergerak menjauhi muatan yang menimbulkan medan. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal berikut yang masih berhubungan dengan energi potensial listrik. Kita lihat soalnya. Hitung besar energi potensial pada muatan Q1 bila diketahui itu Q1-nya adalah 4 mikrocoulomb, Q2-nya min 6 mikrocoulomb, jaraknya 0,15 meter, Q3-nya min 5 mikrocoulomb, jaraknya 0,1 meter dari Q1.
Jadi dari data yang ada, itu mulai kita samakan satuannya. Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2-nya min 6 10 min 6 kolom, Q3 min 5 10 min 6 kolom, R12-nya 0,15, R313-nya 0,15. Ditanyakan EP1 sama dengan berapa. Jadi begini adik-adik, besok ada lagi namanya energi potensial sistem. Jadi kita harus menghitung seluruhnya. Jadi dalam ini ditanyakan pada muatan Q1. Jadi EP1 lihat, jawab EP1 sama dengan K Q1 Q2 per R12 ditambah K Q1 Q3 per R13. Jadi masukkan angkanya. Jadi di sini ada muatan yang sama yaitu Q1. Kita keluarkan. Jadi 9 kali 9 kali 4 10 pangkat min 6 kali min 6 10 pangkat min 6 per 0,15 ditambah min 5 kali 10 pangkat min 6 per 0,10. Keluarkan 10 pangkat min 6-nya. Ketemulah ya 36 nomor 2 baris dari 2 di bawah. 36 10 min 1 kali min 6 per 15 plus min 15 per 10. Samakan menyebut per 30. Ketemulah hasilnya min 6,84 Joule. Jadi begitu adik, tidak sulit. Ingat, energi potensial adalah besaran skalar. Jadi hati-hati nanti pada contoh yang lain nanti ada energi potensial sistem. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pada bagian yang kedua ini, yaitu tentang potensial listrik. Notasinya P, satuan Joule per kolom, yang sama dengan volt. Dilihat penjelasannya, potensial listrik pada satu titik tertentu adalah energi potensial listrik dari muatan uji kecil dibagi dengan muatan itu sendiri. Jadi P sama dengan EP per Q0. Ada ingat tadi bahwa energi potensial listrik sama dengan K Q kali Q0 per R. Kita lihat gambar, itu ada muatan uji Q0 berada dalam muatan Q. Sehingga masukkan, sehingga P menjadi K Q kali Q0 per R per Q0. Coret Q0-nya, sehingga ketemu P sama dengan K Q per R. Jadi potensial listrik inilah termasuk besaran skala. Jadi kalau untuk muatan tunggal, P sama dengan K Q per R. Nah, bila muatannya banyak, ditulis yaitu P sama dengan K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 ditambah K kali Q3 per 3 dan seterusnya. Nah, itu secara umum dapat ditulis yaitu P sama dengan, nah karena K-nya sama, keluar K sigma N-1 sampai tak terhingga Qn per Rn. Di sini Q adalah muatan dalam kolom, R jarak dalam meter, Q potensial listrik satunya Joule per kolom. Ingat adik, potensial listrik termasuk besaran skalar. Jadi kuantan positif nanti tulis positif, kalau negatif tulis negatif. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik untuk meningkatkan pemahaman tentang potensial listrik, kita lihat contoh soal berikut. Di lokasi A dan B tentukan potensi listrik totalnya bila diketahui posisi dua muatan sebagai berikut. Di situ ada paling kiri muatan 8 10 pangkat min 9 kolom, titik berjarak dari A yaitu 0,2 meter. Kemudian titik B dari muatan sebelah kanan min 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Titik A berjarak 0,6 dari muatan kanan. Sedangkan kalau titik B itu 0,4 dari muatan yang kiri, 0,4 dari muatan yang kanan. Atau kita anggap bahwa Q1 yang sebelah kiri, Q2 yang sebelah kanan. Sehingga diketahui yaitu Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 9 kolom, Q2 min 8 10 pangkat min 9 kolom. Ditanya potensial di A, R1-nya 0,2 meter, R2-nya dari Q2 berarti 0,6 meter. Potensial di B berarti dari muatan Q1 0,4 meter, dari muatan kedua 0,4 meter. Jawab, PA sama dengan K Q1 per R1 tambah K Q2 per R2. Ingat, hitung jaraknya dari muatkan ke titik yang ditanyakan. Masukkan angkanya. 9 kali 9 kali 8 10 pangkat min 9 per 0,2 ditambah min 8 10 pangkat min 9 per 0,6. Sederhanakan, min 9 ini keluar. Ketemu 720 kali setengah min 1/6 sama akan menyebut
ketemulah hasilnya adalah 240 volt. Nah, sedangkan untuk di B, yaitu K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2. Nah, kalau dihitung dari Q1, B itu 0,4. Dari Q2, B itu 0,4 juga. Kita masukkan angkanya, K Q1 per R1 tambah K Q2 per R2, baris terakhir, K-nya 9 kali 9, plus 8 10 min 9 per 0,4, plus min 8 10 min 9 per 0,4. Jadi lihat, itu ada plus 8, min 8. Jadi hasilnya 0. Jadi potensial di B itu adalah 0. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal yang lain. Ini ada kapasitor dipisahkan oleh jarak 0,032 meter dan berpotensial di antara A dan B, PB min PA dan min 64 volt di antara dua permukaan ekuipotensial. Jadi bidang yang memiliki potensial sama yang ditunjukkan dalam dua plat berwarna. Di sana beda potensialnya min 3 volt. Tentukan kuat medan listrik antara A dan B, jarak antara dua permukaan berwarna. Jadi lihat di gambar, diketahui PB min PA min 64 volt, jaraknya delta S atau sering juga ditulis dengan delta D atau R 0,032 meter. Delta P-nya jadi untuk yang berwarna adalah min 3 volt. Ditanyakan kuat medannya berapa, kemudian jarak antara yang berwarna berapa. Kita jawab nomor A, kita ingat bahwa kuat medan itu adalah beda potensial per jaraknya. Jadi min 64 per 0,032. Ketemunya adalah 2 kali 10 pangkat 3 volt per meter. Nah, di sini untuk nomor B, kuat medannya sama. Sehingga jaraknya delta S menjadi min delta P per E. Jadi min 3 volt per 2 kali 10,3. Ketemunya 1,5 10 pangkat min 3 meter. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik yang sama-sama merupakan besaran skalar. Untuk meningkatkan pemahaman, silakan adik-adik coba soal berikut. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Selamat menyimak, sampai jumpa pada materi energi mekanik pada muatan yang berat dalam medan listrik.